Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Purnita Mawarni dari Keperawatan 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi terapeutik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Komunikasi terapeutik ini mengarah pada bentuk komunikasi interpersonal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan tujuan komunikasi terapeutik menurut Purwanto pada tahun 1994, yaitu klien yang menderita penyakit kronis atau terminal dengan komunikasi terapeutik diharapkan perawat dapat membantu klien untuk mengurangi beban pikirannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor komunikasi terapeutik. Yang pertama, ada faktor penunjang dan ada faktor penghambat. Di faktor penunjang ini bisa dilihat dari pasien dan dilihat dari perawat. Yang dilihat dari pasien yaitu kecakapan dan kemampuannya dalam menceritakan pengalamannya atau masalahnya. Yang kedua, itu bisa dilihat dari perawat. Itu yang pertama, ada kecakapan perawat. Yang kedua, sikap perawat. Yang ketiga, pengetahuan perawat. Dan yang keempat, seluruh komunikasi perawat. Selanjutnya ada faktor penghambat, yaitu yang pertama ada perawat kurang cakap dalam mendengarkan. Yang kedua ada sikap perawat yang acuh. Yang ketiga ada pengetahuan klien yang kurang. Yang keempat itu ada prasangka atau kecurigaan. Baik, di sini saya akan melakukan praktek komunikasi terapeutik kepada pasien atau klien yang mengalami gangguan jiwa. Dalam komunikasi terapeutik ada 3 fase, yaitu fase yang pertama, fase orientasi, yang kedua fase kerja, dan yang ketiga fase terminasi. Di dalam fase orientasi itu perawat melakukan salam terapeutik kepada pasien, yang kedua perawat memperkenalkan diri, dan yang ketiga perawat mengontrak waktu kepada pasien. Contohnya seperti ini. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa benar ini dengan Ibu Made? Benar. Perkenalkan, saya perawat Nita. Di sini saya bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang. Di sini saya ingin mengajak Ibu ngobrol atau berbicara. Apakah Ibu bersedia? Iya, Ibu maunya berbicara di sini atau di mana, Bu? di sini saja. Baik, setelah melakukan fase orientasi, selanjutnya kita masuk ke dalam fase kerja. Di dalam fase kerja ini di mana perawat menggali informasi kepada pasien, itu menanyakan bagaimana pasien bisa masuk ke rumah sakit jiwa ini, bagaimana perasaan pasien ketika berada di rumah sakit jiwa, dan siapa yang membawanya ke rumah sakit jiwa, serta apa saja yang dilakukan pasien ketika berada di rumah sakit jiwa. Contohnya seperti ini. Ibu, bagaimana Ibu bisa masuk ke rumah sakit jiwa? Tidak tahu. Saya di sini dibawa oleh keluarga saya. Bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu dibawa dan berada di rumah sakit jiwa ini? Tidak tahu. Selanjutnya, apa yang Ibu lakukan ketika diam di rumah sakit jiwa? Diam, makan, dan minum obat saja. Baik, setelah melakukan fase kerja, kita masuk ke fase terminasi atau mengevaluasi pasien dengan menanyakan kembali atau mengulang menanyakan perasaan pasien ketika berada di rumah sakit jiwa dan mengontrak waktu selanjutnya kepada pasien. Contohnya seperti ini. Ibu, setelah kita berbicara tadi dan Ibu sudah menceritakan kepada saya ingin menanyakan kembali bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu berada di rumah sakit jiwa. Tidak tahu. Baik Bu, jika besok saya datang lagi, apakah Ibu ingin berbicara lagi dengan saya atau menceritakan sesuatu lagi? Iya. Baik, besok saya akan datang untuk menemui Ibu dan berbicara lagi Bu ya.
Baik, setelah saya melakukan komunikasi terapeutik dengan 3 fase tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik komunikasi terapeutik. Itu yang pertama ada ikhlas, di mana semua perasaan negatif yang dimiliki oleh klien atau pasien harus bisa diterima oleh perawat. Yang kedua itu ada empati, di mana sikap jujur dalam menerima kondisi klien. Yang ketiga ada hangat, di mana hubungan saling membantu untuk memberikan kesempatan klien untuk mengeluarkan unek-uneknya secara bebas. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi terapeutik. Itu yang pertama ada komunikasi verbal, di mana komunikasi ini menggunakan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua itu ada komunikasi tertulis, yaitu di mana komunikasi dalam bentuk surat menyurat, pembuatan memo, laporan, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada komunikasi nonverbal, di mana komunikasi ini tanpa menggunakan kata-kata. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur terapeutik itu. Yang pertama ada keramahan, yang kedua ada penggunaan nama atau memperkenalkan diri, yang ketiga ada dapat dipercaya, yang keempat ada otonomi dan tanggung jawab, dan yang kelima ada asertif. Sekian penjelasan saya mengenai komunikasi terapeutik. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.